Sedangkan dia ini nggak mampu untuk membayarnya. Bukan kayak orang sekarang, dia mampu ngebayar utang tapi nggak mau bayar. Ntar aja, ntar gue mau pakai dulu duitnya. Padahal udah jatuh tempo. Haram tuh begitu. Bahkan orang yang begitu kalau dia musafir, disebut musafirnya itu musafir yang maksiat. Musafir yang maksiat, dia berjalan ke luar kota tapi tertulis daripada maksiat. Kalau musafir maksiat, kagak boleh yang namanya jamak takdim atau jamak takhir atau qasar salat. Karena dia punya utang yang mana dia musafir ke luar kota tanpa izin yang ngutangin. Jadi orang kalau punya utang yang udah jatuh temponya, wajib dibayar. Kalau dia kagak bisa bayar, minta maafnya. Kasih tahu, nih utang ane udah jatuh tempo, tapi ane belum punya duit. Atau ane punya duit, ane mau pakai dulu, boleh apa kagak? Ane minta tempo lagi dah. Duitnya ane mau pakai dulu, boleh apa kagak? Kalau diizinin, bismillah. Tapi kalau nggak diizinin, nggak boleh tuh. Ini paling repot, ya, masalah utang piutang. Ya, paling repot masalah utang piutang yang sampai Rasulullah SAW kagak mau nyolatin orang yang punya utang. Begitu Rasulullah nggak demennya daripada orang yang punya utang. Sampai kalau dia meninggal dia punya utang, nggak disolatin sama Rasulullah SAW. Sekarang kita apa-apaan ngutang. Kalau kita mampu, enak nih ngutangnya murah. Ya, diutangin handphone, motor diutangin, mobil diutangin, bayarnya nyicil. Punya utang dia namanya kan? Walaupun temponya masih lama. Temponya udah jatuh temponya, wajib untuk dia bayar. Dan orang yang berhutang, kalau dia ngutang sama orang lain, dia tahu nggak bakal kuat untuk membayarnya, ngutangnya haram hukumnya. Banyak kan orang sekarang begitu, dia ngutang aja udah. Ntar bayar gimana? Ya tawakal deh. Gimana nanti deh. Padahal kali ada planning deh begitu. Ane kerja gajiannya misalkan 2,5 juta. Ane ngutang sekian bulan, pas ane bisa bayar. Tuh planning ada tuh begitu tuh. Ngutang boleh nggak apa-apa. Dibolehin. Kalau nggak ngutang begini kagak beli, ngutang lah dia. Dia ngutang, bayar. Ya, ada planning yang dia bisa bayar, gajian potong sedikit sampai kebayar. Kalau dia dari awal niat udah kagak mau bayar, itu haram hukumnya. Dosa, malaikat terus mencatat daripada amal sayyi'ahnya. Bahkan ini orang ya, tatkala di alam kubur, tatkala nanti di hari kiamat kagak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali udah dilaksanain daripada penyelesaian daripada apa yang dia ada sangkutan di dunia. Sampai diriwayatkan orang tersebut nanti yang tatkala akan masuk ke dalam surga, ya, akan dipanggil oleh orang yang ngutangin. Ya Allah, si fulan pernah ngutang sama saya, Allah, dia belum bayar. Sekarang ane mau minta. Apa permintaannya? Duit kagak ada di situ. Permintaannya ane mau ambil daripada ganjaran pahalanya dia, ane minta ya Allah. Sampai kalau dia ada punya ganjaran pahala, amal-amal ibadah yang ada pernah kerja di dunia, dikasih semuanya buat orang yang ngutangin tuh. Buat orang yang ngutangin. Tapi kalau misalkan yang ngutangin yang ngutang itu kagak punya apa-apaan. Akhirnya dilemparin daripada sayyi'ahnya dia, dosa-dosa yang pernah dilaksanakan. Orang yang ngutangin ini punya dosa banyak banget, dosanya dikasih tuh ke orang itu. Yang tadinya udah tenang mau masuk dalam surga, akhirnya dilemparin ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya bahayanya ya ngutang itu, ya bahayanya sampai tulis. Fa idza tadayantum bidainin faktubu, apabila kalian hutang piutang tulis. Kalau kita misalkan kagak bisa bayar, ntar anak kita yang bayarin. Ini kagak tahu orang tua kita ngutang sama siapa aja kagak tahu. Catat yang rapi, kasih tahu nih anak-anak, kalau bapak nggak punya umur, nih tolong nih bayarin nih, punya utang begini, nyicil aja dan ntar. Yang penting niat ya mau membayarin.